Bismillahirrahmanirrahim. Hampir 10 tahun atau pas 10 tahun berdakwah di kota Mekah. Ditolak dakwanya. Dan yang beriman hanya 153 orang. 83 orang hijrah ke Ethiopia karena tersiksa di Mekah. Sisa 70 orang bersama Nabi SAW di Mekah. Nabi SAW sudah lihat Quraisy kayaknya 10 tahun didakwai setiap hari. Yang ada cuma ejekan, penyihir, penyamun, apalah segala macam. Setiap orang tanya tentang Nabi SAW digebukin. Jadi semua orang Mekah membenci Nabi SAW. Ditanamkan oleh tokoh-tokoh Quraisy masalah itu. Dan orang kalau dari luar bertanya, digebukin. Coba Anda bayangkan. Maka Nabi SAW ingin mencari tempat lokasi baru. Pergi cari lokasi baru. Maka yang paling dekat dengan Mekah adalah kota Taif. Beliau pergi ke sana. Setelah tiba di sana, rupanya karena Nabi SAW jalan kaki, Abu Lahab, paman kandungnya sendiri, tahu Nabi SAW akan menuju ke kota Taif, maka dia lebih dulu ke sana pakai kuda, nunggangi kuda, sebelum dia sampaikan kepada tokoh-tokoh pemimpin kota Taif, kalau akan datang nanti berapa hari kemudian, ponakan saya sendiri. Itu mengaku Nabi, dia pendusta, dia penyihir, jangan percaya. Maka tentu saja karena ini Abu Lahab tokoh Mekah, tokoh-tokoh Taif juga mendengar itu. Maka yang terjadi adalah pada saat itu, semuanya teman-teman sekalian menolak. Begitu Nabi SAW tiba, mendakwai mereka, yang pertama penolakan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah ditolak, pada saat Nabi SAW mau keluar dari kota Taif, maka pemimpin Taif ini mengatakan kepada masyarakatnya, lempari Muhammad dengan batu. Maka mereka semua pegang batu, ya laki-laki, ya perempuan, ya anak kecil, ya orang tua, pegang batu, dan semuanya ramai-ramai melempari kaki Nabi SAW yang sedang diangkat. Anda bisa bayangkan sakitnya. Turun dalam kondisi sudah luka karena banyak batu. Ya, satu kota ini. Kanan dilempari pada saat diangkat, sudah kesakitan diturunkan. Yang kiri diangkat, dilempar lagi. Begitu terus, sampai beliau keluar dari kota Taif. Itu satu kota ini bukan main-main gitu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana luar biasa lapang dadanya beliau SAW. Luar biasa gitu. Setelah keluar dari pintu gerbang kota Taif, ditutup pintu gerbangnya. Dalam kondisi keringatan di siang hari, panas, luka-luka. Beliau sudah tidak tahu secara manusia harus kemana. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Pada saat itu betul-betul tidak tahu harus kemana. Ya. Maka beliau pun duduk di bawah sebuah pohon lalu berbicara dengan Allah Tuhannya. Ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan hidupku? Karena beliau belum tahu. Gitu. Ke sebuah masa depan yang belum jelaskan. Atau ke musuh yang akan menggangguku. Karena di Mekah tolak, di Taif ditolak. Lalu mau kemana lagi nih? Gitu. Tapi kalau seandainya engkau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak peduli. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa Nabi Muhammad SAW dan keluhannya, diutus Jibril bersama dengan malaikat gunung yang ngurus gunung-gunung semua di muka bumi ini. Lalu kemudian kata Jibril, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar keluhanmu dan ketahuilah bersama aku sekarang malaikat yang khusus mengurus gunung-gunung. Perintahkan saja sama dia agar gunung-gunung dua kota ini, Mekah dan Taif ini, semuanya disatuin, hancur lebur sejarahnya dua kota ini. Habis ceritanya. Karena nolak dakwah. Dan ketahuilah, setelah itu pun dakwahmu akan tersebar. Atau opsi lainnya. Kau bersabar, berlapang dada. Ya. Dan juga dakwahmu akan tersebar. Apa kata Nabi SAW? Boleh bisa saja kalau cuma kayak kita, dendam. Kadang-kadang kita subhanallah orang yang tidak mau bayar utang aja. Udah kita minta supaya Allah hancurin. Supaya Allah binasakan. Orang cuma fitnah kita, langsung kita minta binasakan. Bagaimana dengan keadaan Nabi SAW yang luar biasa? Maka beliau mengatakan, aku memilih agar memaafkan mereka. Dan semoga aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah. Dan subhanallah betul. Satu kota Taif beriman kepada Nabi SAW setelah pembebasan kota Makkah dan setelah perang Hunain. Dan keluar orang-orang yang luar biasa dari kota Taif. Di antaranya yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhr atau dikenal dengan Abu Hurairah. Perawi hadis yang paling banyak dari kalangan laki-laki. Dari Mekah, Abu Jahal, orang yang paling benci Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan Fir'aun umat ini, keluar Ikrimah bin Abi Jahal. Orangnya tadinya kafir, tapi akhirnya beriman setelah pembebasan kota Mekah.
Dari Umayyah bin Khalaf, lahir Safwan, benci juga Islam, tapi akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Abu Sufyan sendiri, dengan istrinya Hindun yang membenci Islam, bahkan memimpin peperangan Uhud, masuk Islam pembebasan kota Mekah. Dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat membenci Nabi SAW dan Islam, keluar Amr bin As radhiyallahu anhu.